Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk di pertemuan kelima mata pelajaran bahasa Indonesia semester genap atau semester yang kedua. Pada pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menyinggung materi yang minggu lalu yang saya jelaskan. Yang pertama itu pertemuan ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan sehingga sebuah negosiasi berhasil atau terjadi dengan baik. Sedangkan yang ke pertemuan keempat, yaitu materinya mencari alasan pada teks negosiasi sehingga teks negosiasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, itu poin penting di pertemuan ketiga dan keempat. Sekarang saya akan menjelaskan pola penyajian teks negosiasi. Ya, penyajian disajikan. Apa yang biasa disajikan adalah makanan. Oke, Nur Latifah Amir bisa dengar suara saya? Nur Latifah? Halo? Nur Latifah Amir? Oke, Nur Latifah tidak mendengar suara saya. Putri Ramadhani bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, tolong dibacakan kegiatan 3. Kegiatan 3 kan pada bagian awal contoh-contoh teks negosiasi yang disajikan dengan pola penyajian yang berbeda. Teks pertama tentang negosiasi. Pembeli dan pedagang buah disajikan dalam bentuk dialog. Penyajian negosiasi dalam teks tersebut diwujudkan dalam bentuk dialog, merupakan kalimat langsung, menggunakan kalimat langsung. Bandingkan dengan negosiasi Rani dan ayahnya dalam HP baru. Teks ini disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk narasi dan dialog. Kedua bentuk penyajian teks negosiasi tersebut merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Namun, tahukah kamu bahwa selain itu ada juga bentuk negosiasi tulis? Setujukah kamu apabila surat penawaran dan pemesanan barang dan surat lamaran pekerjaan tersebut teks negosiasi? Jelaskan alasanmu. Oke, terima kasih Putri Ramadhani sudah membacakan materinya. Nah, sebenarnya penyajian ini, pola-pola penyajian ini juga sebenarnya sudah diajarkan di pola-pola penyajian teks anekdot, ya, teks anekdot. Oke, ini juga materi sudah ada di Classroom, tampilannya seperti ini kalau di Classroom. Bisa dilihat, ini ya, bisa dilihat ini tampilan Classroom. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, cara penyajian teks negosiasi yang pertama dalam bentuk dialog, ya, dalam bentuk percakapan dialog. Jadi penyajian pertama adalah dalam bentuk dialog. Negosiasi pembeli dan pedagang buah disajikan dalam bentuk dialog. Itu sudah kita bacakan negosiasinya. Penyajian negosiasi dalam teks tersebut diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Sebentar saya jelaskan. Contohnya teks negosiasi yang berjudul pedagang dan pembeli. Oke, kita lihat dulu teksnya. Carikan dulu teksnya yang sudah dibacakan.
Nah ini. Sorry bukan. Ini. Nah perhatikan. Sebenarnya teks negosiasi itu awalnya dalam bentuk lisan diucapkannya, tapi karena untuk dipelajari, untuk dianalisis, maka dituliskanlah dalam bentuk dialog. Ya, jadi salah satu penulisan teks anekdot yaitu disampaikan dalam bentuk teks dialog menggunakan kalimat langsung. Yang dimaksud kalimat langsung ya kalimat yang langsung diucapkan oleh siapa? Nah, kalau ini pembeli dan penjual. Syaratnya kalimat langsung itu namanya dulu baru spasi. Kalau di percakapan dialog namanya dulu spasi 1 kali, titik 2, spasi 1 kali, baru tanda petik. Nah, ini sebenarnya contoh teks negosiasi lisan diucapkan langsung dari mulut, tapi karena akan dipelajari, dianalisis, maka dituliskanlah di atas kertas. Oke, mengerti sampai di sini? Kalau tidak bilang saya tidak, kalau sudah supaya saya ada info. Jadi saya ulangi, cara menuliskan teks negosiasi yang pertama adalah dengan menampilkan dalam bentuk dialog. Kalau dialog berarti menggunakan kalimat langsung. Ini contohnya, pembeli syarat mengutip ini pembeli petik 2 spasi ya, baru petik 2 baru teksnya, baru diakhir dengan petik 2. Maka itu penggunaan kalimat langsung, pembeli atau orangnya spasi titik 2 spasi baru tanda petik 2 isinya percakapannya. Oke, saya tanya, mengerti sampai di sini tentang teks negosiasi yang disampaikan dalam bentuk dialog? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Ya, jadi ini adalah contoh negosiasi dalam bentuk teks dialog. Sebenarnya ini lisan disampaikan dari mulut. Nah, tapi karena akan dipelajari makanya ditulis. Oke, kita yang kedua. Yaitu teks negosiasi disampaikan dalam bentuk gabungan cerita pendek dengan wacana narasi ya, serta dialog. Disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk wacana narasi dan dialog. Nah, contoh teks negosiasinya yang berjudul HP baru. Mari kita lihat HP baru teksnya. Nah ini. Manakah kalimat langsungnya? Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Rani dengan ayahnya. Berarti ada partisipannya. Kalau kita baca mulai dari sini, ini belum ada percakapan. Sampai di sini, ya itu adalah pembukanya. Pembukanya. Ya, ini adalah pembuka, belum percakapan kalimat langsungnya, belum dialognya. Ya, jadi ini narasinya, narasi pembukanya. Perihal HP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkan. Berapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun meminta bantuan ibunya. Namun tetap saja usaha Rani gagal. Ya. Sampai di sini, ini adalah pembuka. Ya. Pembuka. Jadi ini narasi ya, narasi pembuka. Nah, coba lihat kalimat langsungnya. Ya, Rani benar-benar perlu HP.
belikan ya kata Rani pada siapa? Ya, pada lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya adalah ayahnya, ya Rani benar-benar butuh HP, belikannya ya kata Rani pada ayahnya. Oke, dibalas. Ini kalimat langsungnya ya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah. Narasinya ini sambil meletakkan koran di atas meja. Ya. Jadi kalau ada yang bilang kata ini, kata itu, berarti kalimat langsungnya itu berada di depannya. Tapi ya semua teman-teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Itu penawarannya. Oke, jadi saya ulangi. Penulisan teks negosiasi yang kedua adalah dituliskan dalam bentuk campuran cerpen, ya, campuran cerpen dengan ya syarat terjadinya negosiasi. Apa syaratnya itu ya? Ini yang kita pelajari. Ya, tadi ini adalah tentang penyampaian teks negosiasi selain disampaikan secara langsung atau menggunakan dialog. Yang kedua ini ya campuran cerpen, ya, diawali dengan narasi seperti ini. Ya. Kemudian diikuti dengan kalimat langsung partisipannya atau pelakunya. Ini tadi contohnya. Ya, Rani benar-benar perlu HP, belikan ya. Itu adalah permintaan Rani. Terus yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga ada di sini materinya. Oke, saya bukakan dulu yang lampirannya itu. Tugas. Di mana ini materinya ini? Oke, kita kembali ke buku dulu. Kelihatan di layar HP-nya ini? Halo? Nggak ada saya, Pak. Tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, saya screen ulang ya. Oke, kelihatan? Halo? Iya, Pak. Oke, nah sekarang perhatikan contoh negosiasi berikut berdasarkan kita di Classroom. Saya kasih lihat yang di Classroom. Ya. Penyampaian negosiasi berikutnya adalah negosiasi tulis. Ya. Ya, tulis menulis dalam bentuk penawaran di atas kertas. Ya, penawaran di atas kertas. Contohnya bisa dilihat sini. Ini contoh wacananya. Coba dilihat. Ini ada, bacalah surat penawaran berikut ini. Tutup pintu. Temukanlah isi surat tersebut. Bacalah surat penawaran berikut ini. Temukanlah isi surat tersebut yang menunjukkan bahwa surat penawaran juga termasuk teks negosiasi. Coba lihat ini.
Lasizan adalah perusahaan es krim dan roti. Melakukan penawaran produk kepada perusahaan lain. Dia tawarkan rotinya dan es krimnya kepada perusahaan ini. Ya. Perusahaan wedding organizer adalah perusahaan yang menyediakan jasa layanan pernikahan, mulai dari makanan dan minuman, sampai dengan make up dan lokasi atau gedung. Nah, di sini pengalamannya, kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan. Nah, kemudian kenapa dia tawarkan? Karena ada promonya ini. Ya, demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas kepercayaan. Nah, silahkan lihat balasannya. Di buku itu tidak ada balasannya. Ya, saya perlihatkan ini. Lihat dulu di layarnya tampil atau tidak. Ini tampil atau tidak ini? Halo? Tampil, Pak. Nah, ini adalah Tampil. tampilannya. Nur Latifah Amir, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, Nur Latifah Amir tidak pernah. Iya, Hah? Pak. Bisa dengar suara saya, Nur Latifah? Iya, Pak. Oke, coba dibaca mulai dari sini. Yang terhormat. Nur Latifah. Dengan hormat kami telah menerima penawaran produk spesial yang saudara tawarkan. Kami sebagai wedding organizer yang telah berpengalaman puluhan tahun senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan produsen produk-produk yang diperlukan klien kami. Dalam rangka penyelenggaraan pernikahan putri salah satu pejabat di lingkungan pemerintah, kami ingin mengajukan pemesanan es krim. Adapun jumlah tamu undangan adalah 500 orang dengan harga paket es krim sebesar 2.500.000 per pak. Dipersilahkan menghubungi kontak person kami untuk negosiasi lebih lanjut. Demikian surat pemesanan ini kami sampaikan atas kerjasama Anda. Kami menyampaikan terima kasih. Oke, terima kasih Nur Latifah sudah membacakan. Nah, berdasarkan tadi surat dari perusahaan ini, Lasizan Es Krim, ya, maka perusahaan wedding organizer membalasnya. Nah, namun di sini baru terjadi tawar-menawar. Untuk negosiasinya belum, ya. Ini belum, karena masih dipersilahkan atau disuruh menghubungi kontak person untuk negosiasi lebih lanjut. Nah, ini belum terjadi negosiasi, ya, baru mau memulai dalam bentuk persuratan. Oke, Rio Hartawan, bisa dengar suara saya? Ya Pak, bisa Pak. Bisa, ya? Oke. Ya Pak. Nah, saya simpulkan materi kita hari ini sebelum saya bahas yang lain. Tadi, jadi judulnya materi kita hari ini adalah bagaimana membuat negosiasi yang kita lakukan itu bisa berhasil dengan 3 cara
penyampaian. Cara penyampaiannya itu bisa kalian lihat di Classroom dan bisa juga melihat rekaman yang telah saya tampilkan tadi. Oke. Ini ya yang di Classroom. Jadi cara yang pertama yaitu dengan cara, perhatikan, dalam bentuk dialog. Kemudian ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Nah, sekarang saya mau membahas ini. Oke, kelihatan tidak ini di layar HP-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Coba perhatikan. Oke, perhatikan. Ini adalah tugasnya untuk bab 1. Saya jelaskan memang. Kalau tidak dipahami, tolong dikabari saya. Carilah satu teks negosiasi di internet atau buku lain selain buku yang kita pakai. Jadi carilah satu teks negosiasi di Google ya atau internet atau buku lain ya selain buku yang kita pakai ini. Buku yang saya maksud adalah jangan ambil di buku yang ini. Yang kamu pinjam di perpustakaan karena isinya sudah kita bahas. Paham? Halo? Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Oke, paham ya? Kemudian tulislah teks negosiasinya tersebut pada kertas double folio. Jadi kamu tulis seperti biasa karena bukunya masih ada sama saya. Nanti saya infokan kalau mau ambil. Nah, kalau sudah dikerjakan nanti tinggal disisipkan masuk. Ya, kalau sudah ditulis di kertas double folio ya itu aman. Nanti tinggal disimpan di map plastiknya. Untuk nomor 1 bisa dipahami? Insya Allah Pak, paham Pak. Oke, sekarang nomor 2. Tulislah analisis teks negosiasi tersebut sehingga berhasil dilaksanakan. Kan kamu mendapatkan teks negosiasi. Analisis ya. Ya. Tuliskan judulnya, buatkan tabel. Ya, misalnya saya mendapatkan negosiasi antara polisi dengan pengendara. Ya. Jadi judulnya polisi dan pengendara. Oke. Saya baca misalnya ini saya buat kami tabel faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Bukti kutipan. Oke, berarti saya menuliskan di sini alasan yang disampaikan mampu meyakinkan polisi, ya mampu meyakinkan polisi. Jadi kamu jangan lagi tulis pembeli, tergantung dari teks negosiasimu. Jadi alasan yang disampaikan mampu meyakinkan polisi. Nah, di mana kutipannya? Ya, di sini misalnya. Kutipannya apa? Ya, uang saya, ceritanya ini ada pengendara ditilang 150.000. Tapi dia bernegosiasi dengan polisi karena uangnya tinggal 120.000. Jadi tulis di mana kutipannya, di mana diambil kutipannya ya di teks yang kamu tulis tadi di sini nomor 1 ini. Ya mungkin kutipannya ya uang saya tinggal 120.000 Pak. Ya, jadi kalau Bapak mau 150.000, saya tidak punya uang. Tapi kalau 100.000 ini silahkan diambil. 20.000-nya ini untuk pembeli bensin saya di sini. Tulis. Ini diambil dari nomor 1. Jadi ini tinggal mengambil saja. Ini tidak memaksa pihak lain. Oke.
tetap ini yang ditulis. Ya, polisi, baiklah kalau uangmu cuma 120.000 misalnya, ya oke, saya ambil 100.000. Kemudian kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Ya, silakan tuliskan, ini juga diambil dari percakapan. Ya, kenapa? Apakah di situ siap asal jangan diambil semuanya, Pak. Nah, oke, saya ambil. Berarti ada kompromi, ya. Ada tawar-menawar. Oke, bagaimana nomor 2 dipahami? Indri, Nur Latifah, Rio? Paham, Pak. Oke, mengerti ya. Nah, sedangkan nomor 3 ini sedikit saja. Tuliskan alasan pada teks negosiasi yang sudah dibuat sehingga membuat teks negosiasi tersebut berhasil. Ya, judulnya tadi polisi dengan pengendara. Kira-kira alasan apa yang disampaikan oleh pengendara sehingga dia ditilang hanya dengan 100.000. Tulis di sini alasannya. Alasannya boleh lebih dari 1. Ya, alasan pertama, kalau mengambil semua ini yang 120.000, saya tidak bisa beli bensin. Alasan yang kedua, mungkin jarak rumahnya jauh sehingga dia tidak bisa pula mengambil uang. Oke, nomor 3 paham? Iya, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau sudah paham, tolong diajari temannya. Oke, ada Indri, Nur Latifah, Putri Ramadhani, Rio Hartawan, Sulisdawati. Silahkan, masih ada yang ditanyakan? Baik tugas ataupun yang saya jelaskan tadi. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Berarti tugasnya sudah dipahami. Oke, kalau begitu silahkan nyalakan kameranya supaya namanya tampil. Tidak ada yang nyalakan ini kameranya. Tidak muncul nama tak kalau saya SC. Indri, nyalakan kameranya. Nur Latifah, Putri, Pak. Rio, kalau tidak mau tampil mukanya, tutup saja. Yang penting menyala kameranya. Nanti tutup kameranya seperti ini. Tinggal Indri yang belum. Oke. Indri, nyalakan. Tutup saja kameranya kalau tidak mau. Ya. Oke, sudah. Yakin tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan keberapa ini, Rio? Pertemuan keberapa ini, ada yang tahu? Jawablah, biar salah. Berapa? Oke, pertemuan kelima saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harap minggu depan tetap bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.